Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran PAI hari ini dimulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar diberi kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Al-Fatihah. Amin. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu kelanjutan dari materi akhlak mazmumah atau sifat tercela. Setelah kemarin kita membahas mengenai hubud dunia dan hasad, hari ini kita akan membahas mengenai ujub dan sombong. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami dalil, makna, sebab-sebab, dampak negatif, dan cara menghindari sifat ujub. Kedua, memahami dalil, makna, sebab-sebab, dampak negatif, dan cara menghindari sifat sombong. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu sifat ujub. Dalil nakli sifat ujub yaitu Quran Surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil pengertian bahwa sifat ujub merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah. Secara bahasa atau etimologi, ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, dan takjub. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu membanggakan diri atas kenikmatan yang ia dapati dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Jadi secara singkat, ujub yaitu membanggakan diri. Nah, ujub ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu banyak dipuji oleh orang. Yang kedua, mendapat kekuasaan. Ketiga, banyak meraih kesuksesan. Keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Dan kelima, mempunyai kesempurnaan fisik. Nah, sebab-sebab tersebut atau kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan itu bisa menyebabkan seseorang mempunyai sifat ujub. Karena ujub merupakan salah satu sifat tercela, maka ujub memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan. Kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah. Ketiga, melupakan nikmat atas pemberian dari Allah. Keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah. Kelima, menggugurkan pahala. Keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain. Ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati. Dan terakhir, enggan menerima nasihat dari orang lain. Nah, untuk menghindari dampak negatif dari sifat ujub tersebut, ada beberapa langkah atau cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat dirinya semata-mata anugerah dari Allah. Kedua, sadar akan hakikat dunia akhirat. Ketiga, menyadari bahwa nikmat itu pemberian Allah. Keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Dan terakhir, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai sifat sombong. Dalil nakli sifat sombong yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bikhairil haq. Artinya, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat kita tahu bahwa orang-orang yang sombong akan dimurkai oleh Allah. Mengenai pengertian sombong, sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Nah, ujub itu melahirkan sifat sombong. Namun terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya.
Sifat sombong ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, merasa apa yang diucapkannya itu benar. Kedua, gila pujian. Tiga, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik. Keempat, merasa banyak ilmu. Dan terakhir, amal dan ibadah yang dianggap paling banyak atau paling baik. Sifat sombong akan membawa seseorang pada dampak negatif. Di antaranya, pertama, menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Untuk menghindari dampak negatif dari sifat sombong, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Kedua, menyadari kekurangan sebagai manusia. Ketiga, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Keempat, mengganti dengan berperilaku tawadu. Kelima, menyadari dosa yang akan menimpa orang sombong. Keenam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan ketujuh, meningkatkan ibadah kepada Allah. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya mengenai ria akan Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan penugasan akan Ibu sampaikan melalui grup WhatsApp kelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.